Halo teman-teman sekalian, saya akan menyelesaikan seri tentang persahabatan ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang harus dihindari dalam persahabatan. Kali ini, apa yang harus terus-menerus dilakukan dalam pertemanan atau persahabatan. Yang pertama, berkorban. Berkorban, berkorban, berkorban. Ulangi 3 kali. Kalau 7 kali itu lebih baik. Berkorban, 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 berkorban. Jangan mengharap kembali. Ya, kalau mengharap kembali itu masih boleh. Misalnya tentang menyapa. Ya, memang agak lucu ya. Masa kita terus yang mendahului menyapa? Masa kita terus yang mendahului mencari? Kan konyol itu, lucu. Tapi kalau pengorbanan dalam bentuk yang lain, ya jangan hitung-hitung. Jangan berharap kembali. Terus berkorban dan terus mengantarkan teman itu mencapai kesuksesan. Yang terus-menerus perlu dilakukan dalam persahabatan adalah mendengarkan, mengobati, menyembuhkan luka. Ya kan? Kalau dalam ilmu konseling itu menyembuhkan itu ada dua. Menyembuhkan fisik, curing, dan menyembuhkan batin di dalam, healing. Makanya ada program TV atau program radio inner healing. Inner healing ini menyembuhkan di dalam luka, di dalam luka batin. Luka batin itu jangan dianggap sepele dan jangan dianggap enteng. Luka batin itu bisa menimbulkan sakit-sakit yang lain. Bisa mendatangkan gerombolan penyakit yang lain. Kalau kita luka batin, jangan biarkan dia tumbuh subur. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang itu obat. Jadi mari kita tetap bergembira dan bersenang hati dalam persahabatan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan setelah berkorban, mendengar, menyembuhkan, menopang, menguatkan? Kalau teman yang satu sudah kuat, teman yang dua, teman yang ketiga, teman yang keempat, teman yang kelima, terus sampai teman-teman kuat semua. Suatu hari kita juga akan menjadi lemah, menjadi tua. Setidaknya kita menjadi tua. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Lalu setelah itu membimbing, guiding, ya. Tadi kita berkorban, mendengar, lalu menyembuhkan, healing, lalu menguatkan, menopang, sustaining, lalu sekarang membimbing, guiding. Jadi kalau mau kita bimbing, tapi beda loh. Membimbing teman itu beda dengan membimbing anak murid. Jangan seperti menggurui. Kita bisa memberikan bimbingan itu melalui cerita, melalui mengajak nonton film, melalui pengalaman sendiri. Kita bagikan kepada teman. Karena teman kita dulu kecil, sekarang juga sudah besar, sebesar kita, seumur kita. Jangan anggap remeh teman. Jangan menyepelekan teman. Lalu yang berikutnya adalah mendamaikan, reconciling. Mendamaikan. Setelah itu kembali ke yang atas tadi, mengobati luka. Jika sahabat itu sakit. Dan lakukan terus-menerus, ucapkan terima kasih. Tapi teman kadang-kadang kayak gitu aja terima kasih, nggak usah lah. Takkan teman. Tapi kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Saya pernah ditolong teman saya waktu pindahan. Teman saya itu sudah mendengar berkali-kali di mulut saya di meja makan. Terima kasih ya sudah menolong saya pindahan. Pakai mobilmu 5 kali angkut dari desa ke kota. Tapi dia merasa tidak mendengar dan menuduh saya tidak mengucapkan terima kasih. Dia menyebarkan ke kota itu, di kota itu, bahwa saya itu tidak berterima kasih ditolong pindah rumah dari desa ke kota. Ya, nggak apa-apa.
Tapi waktu saya mengucapkan terima kasih itu ada saksinya. Salah seorang saksinya juga mengatakan, iya itu enggak berterima kasih itu. Salah satu saksinya lagi mengatakan, enggak kok saya dengar Pak Peter Praida mengucapkan terima kasih di meja makan. Dan istri saya juga mendengar saya telah mengucapkan terima kasih. Istri saya juga mengucapkan terima kasih. Waktu itu belum ada handphone seperti ini, belum ada teknologi seperti ini. Handphone, SMS juga mahal, telepon juga mahal. Tapi oleh karena pengalaman itu, maka saya membagi di sini. Ucapkan terima kasih. Jangan sungkan, jangan malu. Sekecil dan sebesar apapun pertolongan, bantuan dari teman, ucapkan terima kasih. Itu jauh lebih baik. Dan juga jangan lupa ucapkan maaf. Maaf jika salah, tapi tulus. Saya sering mengucapkan maaf. Ada teman saya juga menuduh saya nggak tulus dalam mengucapkan maaf. Nggak apa-apa. Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan minta maaf. Dan mungkin melalui media YouTube ini, saya mengucapkan maaf kepada teman-teman yang mungkin terluka dengan kata-kata saya. Terluka dengan sikap saya. Saya minta maaf. Tetapi secara pribadi saya sudah menelpon atau bahkan ketemu langsung dengan teman-teman saya itu. Katakan maaf. Ucapan terima kasih, ucapkan maaf, dan tolonglah. Jadi minta tolong, maksudnya minta tolong. Jangan menganggap teman itu seperti malaikat atau seperti Tuhan. Malaikat aja perlu disuruh oleh Tuhan. Kalau teman itu juga mintalah tolong. Minta tolong, jangan, aduh kok teman-teman kok nggak ngerti, kok nggak batin, kok nggak menyelami, saya itu sedang butuh teman, sedang butuh pertolongan. Nggak ngerti dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat, dia tidak maha tahu. Saya juga tidak maha tahu. Tapi kalau saudara minta tolong dan saya bisa menolong, why not? Saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi ketika saya berdiam diri saat teman-teman saya minta tolong, itu berarti saya sedang tidak berdaya juga, sedang tidak mampu, sedang tidak bisa membantu, sedang tidak bisa menolong. Karena itu bersabarlah. Oke, setelah saya mengingat sebuah nama yang marah kepada saya. Ini teman saya. Teman, tahun 95, ditemukan pada tahun berpisah, lalu ditemukan pada tahun 2018. Berarti lama sekali. Setelah ketemu, asik-asik kita makan-makan, kita kumpul, ya keluarga juga ketemu, nyanyi sama-sama. Setelah itu dia minta pertolongan, saya nggak bisa nolong. Saya sungguh-sungguh nggak bisa nolong. Bahkan saya kumpulkan beberapa teman juga nggak bisa nolong. Semuanya dalam masalah yang rumit, yang sulit. Dia marah kepada saya. Tetapi saya menunggu saja waktunya. Dan sekarang telah dipulihkan kembali. Dan jangan takut. Kalau sama-sama tulus, persahabatan itu harus diperjuangkan. Penuh pengorbanan. Nah, ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, ucapkan tolong saya. Tolong saya, itu jauh lebih baik. Daripada kita membatin, lalu dalam dunia menyapa itu, supaya tembus, ya nggak bisa. Dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat. Kita harus dengan kata-kata atau menelpon, tolong saya, itu jauh lebih baik. Nah, harusnya sahabat peka atau tahu, belum tentu. Karena sahabat kita juga memikirkan hal-hal lain dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dalam pergumulannya. Belum tentu dia peka. Tapi kalau diberi kepekaan sama Tuhan, ya kenapa tidak? Nah, nantikan video saya selanjutnya tentang persahabatan. Ingat, ada beberapa hal yang harus dihindari dan harus diulang-ulang terus-menerus. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat mengulang-ulang yang harus diulang. Seperti berterima kasih, maafkan saya. Ya tapi jangan berbuat salah terus. Lalu minta tolong, berkorban, mempercayai teman, dan seterusnya. Mendengar, jangan memotong pembicaraan teman yang sedang mengungkapkan isi hatinya. Apalagi berkata, saya udah tahu itu, saya udah tahu ujungnya pasti begini. Belum tentu. Kisah seorang teman ujungnya belum tentu seperti yang kita tahu. Tunggu sampai dia selesai mengungkapkan isi hatinya, ceritanya.
Oke? Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.